Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ujian promosi doktor secara resmi saya nyatakan dibuka. Profesor akan mempertahankan disertasi dengan judul Pengaruh Iklim Sekolah dan Etos Kerja Kepala Sekolah terhadap Kinerja Tenaga Pendidik di SMA Negeri Kabupaten Sindra. Dewan penguji dalam sidang ujian hari ini Profesor Hamdan Yohanes MA PhD, Profesor dalam bidang ilmu sosiologi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UI Araudi Makassar. Profesor Dr. Haim Gampe MA, Profesor dalam bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UI Araudi Makassar. Dr. Muhaimin MA, Doktor dalam bidang pendidikan Islam pada Walaupun saat ini menjabat sebagai Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. H. Muhammad Said Hanafi MPD, Doktor dalam bidang ilmu pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UI Araudi Makassar. Dr. Siti Mania MAG, Doktor dalam bidang penelitian dan inovasi pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UI Araudi Makassar. Profesor Dr. Masyaruddin MPD, Profesor dalam bidang ilmu pendidikan dan keguruan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UI Araudi Makassar. Dr. H. Muhammad Ilyas Ismail MPD MSI, Doktor dalam bidang penelitian dan evaluasi pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UI Araudi Makassar. Dr. Haja Umpiani Rahman MSI, Doktor dalam bidang ilmu fisiologi pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UI Araudi Makassar. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada Dewan Penguji untuk mengajukan pertanyaan, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada saudara Profendus, apakah saudara sehat secara jasmani dan rohani? Siap. Profendus, siap menghadapi ujian promosi pada siang hari ini? Insyaallah siap, Prof. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada saudara untuk menyampaikan abstrak disertasi dengan tidak membaca naskah maksimal 10 menit. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor UIN Alauddin Makassar, Maha Guru dan Maha Terpelajar Bapak Profesor Haji Hamdan Yohanes MA dan juga sekaligus Profesor Maha Guru dan Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Galib MA, dan saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Haji Muhammad Said Hanafi MPD selaku co-promotor. Yang saya hormati Maha Terpelajar Ibu Dr. Siti Mania MAG selaku co-promotor 2. Yang saya hormati Maha Guru dan Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Saharuddin Usman MPD selaku 1. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Haji Muhammad Ilyas Ismail MPD MSI selaku penguji 2. Yang saya hormati Maha Terpelajar Ibu Dr. Haja Ulfiani Rahman MSI selaku penguji 3. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Muhaimin SPDI MA selaku penguji eksternal dan juga sebagai wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama YAIN Palopo. Yang saya hormati dan saya sayangi kedua orang tua saya, Ayahanda Samaran dan Ibunda Hajah Madinah beserta keluarga. Yang saya hormati istri yang tercinta Siti Hadijah dan kedua anak Paradiba Nurul Farisa
dan Nabil Al-Farizi. Yang saya hormati orang tua saya, Dr. Haji Abdul Rahim Mas Senjata, sekaligus Ketua Pembina Yayasan DDI Kabupaten Pindrang. Yang saya hormati Ketua Yayasan DDI Pindrang, sekaligus Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar, Dr. Haji M. Arsad Ambotwo, MAG. Yang saya hormati Kepala Sakti Cipta Karya PUPR, Dr. Haji Hasir Cende MSc. Yang saya hormati Ketua STKIP DDI Pindrang beserta Sivitas Akademika. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Jeneponto. Yang saya hormati Ibu yang bertindak selaku MC, serta Bapak Ibu yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Wa yahdi amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang serta kesempatan untuk hadir bersama dalam rangka mengikuti pelaksanaan ujian disertasi terbuka untuk pengisi doktor. Dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya ini, maka yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Rektor sekaligus promotor, Bapak Direktur Program Pasar Sarjana UIN Alauddin Makassar, promotor, co-promotor, penguji eksternal, serta Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan ini. Dan juga ucapan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam ujian ini terdapat hal yang tidak berkenan. Melalui kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan hasil disertasi dari saran atau masukan promotor, co-promotor, dan penguji pada ujian tutup dengan judul disertasi pengaruh iklim sekolah dan etos kerja kepala sekolah terhadap kinerja tenaga pendidik di SMA Negeri Kabupaten Pindrang. Dari latar belakang, maka peneliti bertolak dari beberapa teori mengenai iklim sekolah, etos kerja kepala sekolah, kinerja tenaga pendidik, dan juga di dalamnya jurnal nasional maupun internasional, dan landasan yuridis maupun normatifnya, dan juga hasil observasi. Dari situlah maka melahirkan rumusan masalah 6. Yang pertama adalah bagaimana gambaran iklim sekolah di SMA Negeri Kabupaten Pindrang. Yang kedua, bagaimana gambaran etos kerja kepala sekolah di SMA Negeri di Kabupaten Pindrang. Bagaimana gambaran kinerja tenaga pendidik di SMA Negeri Kabupaten Pindrang. Yang keempat, apakah terdapat pengaruh yang signifikan iklim sekolah terhadap kinerja tenaga pendidik di SMA Negeri Kabupaten Pindrang. Yang kelima, apakah terdapat pengaruh yang signifikan etos kerja kepala sekolah terhadap kinerja tenaga pendidik di SMA Negeri Kabupaten Pindrang. Yang keenam, apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama iklim sekolah dan etos kerja kepala sekolah terhadap kinerja tenaga pendidik di Kabupaten Pindrang. Selanjutnya adalah penelitian ini bertujuan mendeskripsikan iklim sekolah, etos kerja kepala sekolah, dan kinerja tenaga pendidik di SMA Negeri Kabupaten Pindrang. Menguji pengaruh iklim sekolah terhadap kinerja tenaga pendidik, menguji pengaruh etos kerja kepala sekolah terhadap kinerja tenaga pendidik, dan menguji pengaruh yang signifikan secara bersama-sama iklim sekolah dan etos kerja kepala sekolah terhadap kinerja tenaga pendidik di SMA Negeri. Selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian ex post facto
Kemudian ada pun sampel penelitian ditentukan melalui rumus Yaman dengan jumlah sampel sebanyak 80 tenaga pendidik di SMA Negeri Kabupaten Pindrang. Selanjutnya adalah instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner atau angket. Kemudian data yang diperoleh itu diolah dengan menggunakan aplikasi SPS versi 20.00. Kemudian analisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Selanjutnya adalah dari hasil penelitian menunjukkan bahwa satu gambaran iklim sekolah dengan hasil persentase pertanyaan sebanyak 83,1% dengan interpretasi ketiga variabel menunjukkan bahwa berada pada kategori sangat memuaskan. Iklim sekolah memiliki sumbangan efektif sebesar 58,37% dan sumbangan relatifnya sebesar 51,19% terhadap kinerja tenaga pendidik. Yang kelima, etos kerja kepala sekolah memiliki sumbangan efektif sebesar 29,29% dan sumbangan relatifnya sebesar 25,68% terhadap kinerja tenaga pendidik di SMA Negeri Kabupaten Pindrang. Dan yang enam, kontribusi secara simultan. Variabel independen terhadap variabel dependen pada analisis determinasi sebesar 0,874 yang berarti bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat itu sebesar 87,4% dan sisanya sebesar 12,6%. Dan itu dijelaskan oleh variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian. Selanjutnya adalah implikasi penelitian. Yang pertama adalah diperlukan langkah-langkah secara sistemik atau sistematis dalam meningkatkan iklim sekolah, etos kerja kepala sekolah, dan kinerja tenaga pendidik dari pihak pemerintah di lingkup SMA Negeri Kabupaten Pindrang. Yang kedua, secara realitas, mengindikasikan bahwa kinerja tenaga pendidik di SMA Negeri Kabupaten Pindrang itu berpengaruh positif dan signifikan jika berorientasi pada iklim sekolah dan etos kerja kepala sekolah. Artinya bahwa jika menghendaki kinerja tenaga pendidik ini berada pada kategori sangat memuaskan, maka pelaksanaan pendidikan harus fokus pada iklim sekolah dan etos kerja kepala sekolah. Yang ketiga adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Pindrang, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan, agar pada setiap lembaga pendidikan di tingkat pendidikan SMA negeri maupun swasta untuk memberikan anggaran agar setiap lembaga pendidikan itu bisa melakukan program latihan kompetensi dalam peningkatan kinerja tenaga pendidik. Yang keempat adalah bagi para stakeholder baik di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama itu hendaknya memperbanyak kegiatan yang bersifat pelatihan, misalnya workshop atau seminar yang dapat meningkatkan kinerja tenaga pendidik. Yang kelima adalah optimalnya pengaruh iklim sekolah dan etos kerja kepala sekolah terhadap kinerja tenaga pendidik di SMA Negeri Kabupaten Pindrang. Sebagaimana temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan peningkatan kualitas dengan menerapkan evaluasi kinerja tenaga pendidik dan asesmen kinerja tenaga pendidik. Sekira ini yang saya sampaikan untuk sementara. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Provendus. Sebelum saya berikan kesempatan kepada Dewan Penguji, saya menyapa dulu Bapak Dr. Abdul Rahim Mas Sanjata, orang tua dari Saudara Provendus yang ada bersama kita, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, dan pimpinan STI
untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Dr. Haja Zulfiatri Rahman, MSI, mengajukan pertanyaan, waktunya 7 menit. Silakan. Silakan Ibu Ulfian. Ya, halo. Ya, silakan. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat sidang sekaligus Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Yang terhormat penguji eksternal Bapak Dr. Muhaimin. Yang terhormat Bapak Ibu tim penguji dan promotor. Yang saya banggakan Saudara Promovendus beserta keluarga besar, hadirin sekalian yang turut berbahagia pada kesempatan hari ini. Dengan penuh semangat, berapa tahun Pak Walid menempuh pendidikan ini? 6 tahun lebih. Oh, 6 tahun, berarti hanya 12. Ya cukup lah ya, saya kira kontemplasi akademik yang telah Anda lakukan itu cukup panjang, yang mudah-mudahan memberikan pembelajaran yang berarti. Baik Pak Walid, karena ini forumnya bertanya dan mengkonfirmasi beberapa hal, juga pun saya akan melakukan hal yang sama. Yang Anda temukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh ya, terdapat pengaruh. Kalau dikatakan terdapat pengaruh, jangan menyebut variabel bebas dan variabel terikat. Hadirin yang Anda undang di forum ini tidak paham apa yang dimaksud variabel bebas dengan variabel terikat. Yang Anda teliti itu adalah iklim kerja dan etos kerja berkaitan dengan kinerja guru. Sehingga dalam penelitian ini yang Anda temukan itu adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan iklim kerja dan etos kerja terhadap kinerja guru di SMAN Pindrang ya. Nah pertanyaannya, berapa SMA sih yang Pak Walid teliti? Baik, dari di Kabupaten Pindrang ini terdapat 11 SMA di Kabupaten Pindrang, di mana dari 11 kabupaten ini, dari 11 SMA ini terdapat di beberapa kecamatan dan 11 SMA di Kabupaten Pindrang, sekira itu. Ya, baik. Berarti guru-guru kan ini menyasar kepada guru-guru, berarti guru-guru yang Anda teliti di sana ya, guru-guru pada 10 kecamatan itu ya. Ya, baik. Apakah hasil penelitian ini memang menunjukkan situasi yang terjadi di sekolah tersebut, bahwa iklim kerja dan etos kerja itu berpengaruh terhadap iklim kerja dan etos terhadap kinerja guru? Apa memang seperti itu situasinya di sana? Dari hasil penelitian yang saya dapatkan di lapangan, bahwa terjadi pengaruh iklim sekolah dan etos kerja kepala sekolah secara bersama-sama terhadap kinerja tenaga pendidik di SMA Negeri Kabupaten Pindrang setelah menguji hipotesis 3 bahwa H3 itu diterima dan H0 itu ditolak. Dan sejalan dengan teori mengenai kinerja tenaga pendidik disebabkan adanya beberapa faktor yang dapat dilihat pada aspek kinerja tenaga pendidik masing-masing. Yang pertama adalah kompetensi sosial, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional, serta beberapa indikator pada masing-masing variabel atau aspek yang terdapat pada variabel kinerja tenaga pendidik di SMA Negeri Kabupaten Pindrang. Juga melihat bahwa teori yang dikemukakan oleh Bustan Pen menyatakan bahwa peran tenaga pendidik dalam perkembangan dan perubahan sangatlah penting, dan tenaga pendidik tetap menjadi salah satunya faktor pendukung atau basis sekolah yang penting terkait dengan pembelajaran. Sehingga penelitian itu menunjukkan bahwa memang terjadi pengaruh secara bersama-sama iklim sekolah dan etos kerja sekolah terhadap kinerja tenaga pendidik. Saya kira seperti itu. Baik, apakah
apakah hal ini juga hasil yang Anda temukan itu, karena ini adalah satu kabupaten dan Kabupaten Pindrang itu termasuk kabupaten salah satu terluas ya di Sulawesi Selatan. Bolehkah saya mengatakan bahwa hasil yang Anda temukan itu dengan kultur yang sama di daerah lain, itu juga hasilnya akan sama? Sekiranya Anda melakukan semacam diseminasi hasil ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar Kabupaten Pindrang itu, misalnya maju ke kabupaten apa sih, Parepare atau Baru, nah, itu kan secara kultur dekat. Nah, kemungkinan juga kinerja guru pun juga iklim sekolah dan etos kerja yang dimiliki para guru dengan kultur yang sama tadi itu akan sama. Ya, silakan Pak Walid, waktunya hampir habis. Baik, terima kasih Bu. Saya tidak bisa menjawab seperti apa yang diinginkan oleh. Ya, baik kalau Anda tidak bisa menjawab itu. Pertanyaan terakhir saya, apa kendala yang Anda temukan dalam proses penelitian ini? Baik, kendala utama karena pada saat melakukan penelitian ini terjadi bencana COVID-19, sehingga pada bulan 1 melaksanakan penelitian, tapi ketika bulan 3 sudah masuk COVID, yang kemudian sudah ada peraturan pemerintah, sehingga kendalanya adalah menyebarkan, pertama itu adalah angket di sekolah-sekolah karena keterbatasan. Karena di sekolah pada waktu itu selang-seling guru yang kemudian masuk, dan saya berkomunikasi dengan kepala sekolah masing-masing sehingga alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih. Kita sudah di warning. Terima kasih MC. Terima kasih Pak Direktur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dr. Haji Rahmat. Selanjutnya persilakan Bapak Dr. Ilyas Ismail MPD MSI. Silakan, waktunya 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh Dewan Penguji, yang saya hormati keluarga besar Abdul Walid yang menghadiri promosi pada hari ini, dan yang berbahagia pada hari ini adalah Saudara Abdul Walid selaku Propemendus. Ya. Baik, saya wali ujian ini kepada Saudara Abdul Walid supaya jangan tegan dulu, ya, rileks sedikit. Ya. Tanggal berapa perkawinannya Pak Walid? Lupa. Tanggal 17 bulan 8 Tahun 2014. 2014. Hari ulang tahun namanya tanggal berapa? Tanggal 9 Mei 2014. Oke, terima kasih ya. Masih muda betul, jadi ingatannya pas. Baik. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Ulfani tentang hubungan antara iklim etos kerja dengan kinerja ya. Nah, sekarang saya mau coba Abdul Walid memberi gambaran tentang iklim sekolah di SMA di Kabupaten Pindrang. Ya. Bagaimana gambarannya iklimnya, iklim sekolahnya. Ya. Silakan. Baik, sebelumnya saya menjawab, saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Pak. Karena hari ini kita berulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih. Saya sendiri lupa nih.
Ya, oke, silakan. Baik, gambaran masalah iklim sekolah dan etos kerja kepala sekolah dan kinerja tenaga pendidik di SMA Negeri Kabupaten Pindrang itu terjadi pengaruh di sekolah terhadap tenaga pendidik berdasarkan hasil pengujian hipotesis satu yang berarti bahwa H1 dan H0 itu Belum gambaran iklim sekolahnya saja dulu, semua tahu bagaimana. Ya. gambaran iklim sekolah di SMA Negeri Kabupaten Pindrang itu sebesar 83,01%. Kemudian gambaran etos kerja kepala sekolah itu sebesar 83,0. Oke. Yang kedua, bagaimana pengaruhnya iklim sekolah ini tadi kepada etos kerja? Baik, bahwa terjadi pengaruh iklim sekolah terhadap kinerja tenaga pendidik itu berdasarkan hasil pengujian hipotesis satu yang berarti H1 itu diterima dan H0 itu ditolak. Maka yang menjadi salah satu faktor pendukung dan perbandingan penelitian dalam melihat seberapa besar pengaruh kontribusi iklim sekolah terhadap kinerja tenaga pendidik dan memberikan gambaran pada iklim sekolah yang dianggap berpengaruh secara positif terhadap kinerja tenaga pendidik di SMA Negeri Kabupaten Pindrang. Dengan melihat aspek pertama adalah aspek kondisi fisik, yang kedua adalah aspek kondisi sosial, dan yang ketiga adalah aspek kondisi manajemen sekolah dan beberapa indikator yang terdapat dalam PAB. Dari sekian aspek tadi itu yang mana paling besar kontribusinya dalam membangun kinerja itu tadi? Paling besar kontribusi adalah dari aspek kondisi sosial. Kedua, aspek kondisi Coba beri klasifikasi spesifik tentang kondisi sosial yang maksud apa itu? Kondisi sosialnya yang mana yang maksud itu? Nah, bagaimana instrumen yang Anda gunakan, instrumen apa yang Anda gunakan untuk menemukan hal itu sehingga Anda mengatakan bahwa punya pengaruh besar yang signifikan antara iklim dengan kinerja. yang digunakan adalah angket dengan menguji secara analisis regresi sederhana. Ya. Apakah Anda melakukan analisis korelasi lebih dulu, langsung melakukan regresi sederhana dan ganda? Itu dilakukan dulu analisis korelasi, tapi saya tidak masukkan di dalam presentasi ini. Ini yang saya cari sesungguhnya, harusnya ada analisis korelasi. Nanti setelah ada korelasi baru kita teruskan dengan analisis regresi. Kalau tidak ada korelasinya tidak perlu diteruskan ke analisis regresi. Nah, ini yang tidak ada di dalam disertasi saudara dimuat itu tadi ya. Yang kedua dari sisi analisis deskriptifnya juga tidak jelas tentang interval, padahal ada analisisnya sebelumnya tetapi tidak digunakan pada saat masuk di bab 4 itu. Ketika ada teorinya, ada rumusnya dikasih masuk, tapi tidak dikasih masuk di dalam bab 4 itu ya. Analisisnya deskriptif sehingga sampai kepada membuat histogramnya juga kurang tepat, bukan salah, kurang tepat ya. Karena tidak dianalisis dengan baik dari sisi penggunaan mulai dari range-nya sampai penentuan panjang dan banyaknya kelas interval ya. Oke. Kemudian tadi Anda menggunakan angket ya dalam mengumpulkan data ya. Dari sisi metodologinya nih saya kembali angket yang Anda gunakan terlebih dahulu divalidasi kan? Ada berapa kali validasi? Divalidator oleh
ahli ya. Oke, terima kasih ya. Jadi validasi lapangannya harusnya ada ya Pak Walid ya. Tetapi karena sudah ini dicoba diperbaiki aja di dalam keterangannya supaya orang membacanya jangan nanti ada yang kurang memahami bahwa kenapa ada instrumen tidak divalidasi. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadli, saya balik ke tempat rumahnya terus tidak ada. Ternyata pindah tempatnya. Baik, terima kasih pengundi berikutnya Bapak Profesor Dr. Hasyami Usman MPD. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati pimpinan dan tim ton, tim penguji, baik penguji eksternal dan para undangan, khusus kepada kepala kantor Kementerian Agama Kota Makassar dan Direktur Pasca Sarjana UIM Makassar dan pembina atau pembina yayasan Stay Pindrang dan hadirin hadirat yang berbahagia, terkhusus Pramo Pendus dan keluarga besarnya yang berbahagia pada sore hari ini. Baiklah, saya akan pertama memberikan pertanyaan kepada saudara Abdul Walid. Saat Abdul Walid ini meneliti, tentu Anda akan mengadakan observasi awal. Observasi awalnya itu adalah kinerja. Menurut observasi awal bahwa ini bagaimana gambaran kinerja gurunya, tenaga pendidiknya di sekolah teliti. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Yang pertama, sebelum melakukan penelitian maka saya melakukan observasi awal di 11 SMA negeri di Kabupaten Pindrang. Tentu menemukan beberapa hal yang memang menjadi salah di dalam observasi itu, dari segi iklim sekolah, etos kerja kepala sekolah, dan kinerja tenaga pendidik. Pada saat selesai melakukan observasi, maka dilakukanlah penelitian. Maka hasil penelitian yang dilakukan itu tidak sesuai dengan observasi awal yang saya dapatkan di lapangan. Karena dari hasil analisis angket yang ternyata iklim sekolah dan etos kerja kepala sekolah dan kinerja tenaga pendidik itu menunjukkan persen-persennya sangat memuaskan. Ada ini. Terus. Sudah. Berarti kinerjanya Anda pada awalnya merasa bahwa itu adalah tidak sebagaimana yang diharapkan ya kinerjanya. Sehingga Anda berkontribusi melihat bahwa Anda mau melihat apa yang berpengaruh kemungkinannya ini. Ya, Anda mengambil keputusan bahwa yang Anda putuskan adalah iklim sekolah dan etos kerja kepala sekolah. Nah, ternyata setelah ada penelitian, ternyata tidak terbukti apa yang Anda ramalkan ya. Apalah, karena ini sudah penelitian, itu baru tadi adalah peramalan awal. Baiklah, setelah Anda mengadakan penelitian ini, saya melihat secara bahwa iklim sekolah ini memberi kontribusi sekitar 58% ya, 58,3% terhadap kinerja guru, etos kerja guru juga, etos kerja kepala sekolah berkontribusi sebanyak 29,29% terhadap kinerja guru. Saya melihat ada perbedaan ya. Mengapa iklim sekolah ini berkontribusi lebih banyak dibanding dengan etos kerja kepala sekolah? Nah, padahal biasanya kepala sekolah itu memberikan hasil dorongan, pembinaan sehingga bisa menaikkan kinerja. Padahal hasilnya ini adalah dia rendah dibanding dengan iklim sekolah. Coba dianalisis. Silakan. Baik Prof, terima kasih bahwa dari hasil penelitian yang didapatkan tentu perbedaan pada iklim sekolah dan etos kerja kepala sekolah itu dicantumkan dalam disertasi ini, perbedaan pada segi aspek dan indikatornya, sehingga
iklim sekolah ini itu menyebabkan terjadi pengaruh iklim sekolah adalah kondisi yang pertama tadi yang saya sebutkan adalah kondisi sosial. Kondisi sosialnya ini sumbangannya 84,49%, manajemen sekolah sebesar 84,17%, dan kemudian kondisi fisiknya sebesar 81,24%. Jadi dari tiga aspek iklim sekolah ini berada pada kategori yang sangat mudah. Sedangkan kontribusi iklim sekolah memang itu memberikan gambaran yang lebih besar terhadap lebih besar dibanding dengan etos kerja kepala sekolah. Nah, ini yang saya dapatkan, sehingga etos kerja kepala sekolah juga ini itu dilihat pada 5 aspek yang dibahas dalam disertasi ini. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian, itu sebesar 83,63%, kompetensi kewirausahaan sebesar 83,4%, dan kompetensi supervisi sebesar 83%, kompetensi manajerial sebesar 82,96%, dan kompetensi sosial sebesar 82,69%. Sehingga iklim sekolah dan etos kerja itu terjadi perbedaan yang lebih dominan atau lebih condong untuk mempengaruhi kinerja tenaga pendidik yang lebih besar adalah dilihat pada aspek iklim sekolahnya, yang kemudian aspek baru perihal etos kerja. Saya kira itu. Jadi etos kerja ini agak lebih di bawah ya dibanding iklim sekolah. Padahal kalau Anda berbaca berbagai sumber-sumber itu, yang menciptakan iklim sekolah itu ada bersumber dari etos kerja kepala sekolah. Tapi dia, ya. Tapi ada apa-apa kan hasil penelitian saudara bahwa itu etos kerja kepala sekolah yang ada di Kabupaten Pindrang itu hanya memberi kontribusi yang hanya 29,2% terhadap kinerja guru ya. Ya. Baiklah kalau memang begitu hasilnya, baiklah. Berikutnya, dalam penelitian saudara, dalam menerapkan penelitian itu kan ada 3 yang harus tujuan yang kita ingin peroleh. Satu adalah pengembangan, kemudian adalah penemuan, dan pembuktian. Nah, penelitian saudara itu masuk kategori yang mana di antara 3 ini? Ya, pengembangan, pembuktian, dan penemuan. Jadi penelitian saudara masuk di kategori mana ini? Di antara 3 ini? Ya, masuk pengembangan. Apakah penelitian masuk pengembangan? Apakah masuk penemuan? Atau tujuan masuk dalam pembuktian? Masuk dalam pembuktian. Ya, coba diberi alasan kenapa. Tapi Prof, waktunya sudah. Iya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih karena waktu sudah selesai, maka tidak perlu dijawab. Ya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penguji keempat, penguji eksternal Dr. Muhaimin Jamaah, silakan mengajukan pertanyaan. Penguji eksternal ini diberikan waktu 15 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wal ikram, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, sekaligus sebagai ketua sidang pada sidang formasi ini, Dewan Penguji, Dewan Promotor yang kami hormati, segenap keluarga yang sempat hadir, tamu undangan, dan keluarga besar STKIP DBI Pindrang yang saya hormati. Pertama, sebelum mengajukan pertanyaan,
izinkan kami secara pribadi dan kelembagaan dari Envelope mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur atas kesempatan untuk menjadi penguji eksternal pada kesempatan. Baik, tadi ditanyakan ulang tahun anak ya. Kalau saya coba, karena saya ini orang Bone, walaupun tugas di Palopo, pintrang itu artinya apa ya? Saya tidak tahu arti kata pintrang itu artinya apa. Mungkin bisa di pemanasan dulu. Silakan. Dalam sejarah yang selalu dibacakan pada ulang tahun Pindrang, Pindrang itu dalam bahasa Bugisnya pindra-pindra, sehingga Pindrang yang dianggap adalah selalu berubah. Ya, jadi Pindrang itu adalah dalam bahasa Bugisnya pindra-pindra. Oh gitu. Iya. Selalu Ya, mungkin juga itu banyak tokoh politik ya dari Pindrang ya. Ya. Baik. Apakah peneliti ini mempunyai misi khusus ketika memilih meneliti SMA di Pindrang? Apakah misalnya ada misi dari Pemda atau dari mana? Ataukah memang hanya sekedar, karena saya ini tinggal di sini, meneliti di sini saja, atau ada misi khusus? Silahkan. Baik, kalau untuk misi khusus sekira tidak ada, cuman saya ingin melihat bahwa jauh mana iklim sekolah ini yang ada di SMA Negeri Kabupaten Pindrang, dan kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap kinerjanya ini tenaga pendidik. Kemudian juga saya melihat bahwa seperti apa etos kerja kepala sekolah ini yang ada di 11 SMA Negeri di Kabupaten Pindrang. Saya kira itu yang motivasi saya sehingga ingin meneliti persoalan judul disertasi. Yang adalah karena memang judul disertasi ini dari 3 variabel ini saya lihat bahwa belum ada yang pernah meneliti, sehingga saya tertarik untuk meneliti judul ini, dan tidak ada misi lain untuk persoalan itu di SMA Negeri Kabupaten Pindrang. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, tadi melanjutkan pertanyaan Pak Prof. Syahrudin Usman ya, yang tidak dijawab secara tuntas. Nah, posisi penelitian ini apakah mendukung penelitian sebelumnya, ya, ataukah berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, ataukah menemukan yang sama tetapi ada variabel tambahan atau ada temuan tambahan? Ya, coba dijelaskan. Ya, baik. Saya kira yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah masalah iklim sekolah terhadap kinerja tenaga pendidik. Melihat dari penelitian yang dilakukan memberikan gambaran peneliti sebagai penguatan atau ada perbandingan, juga terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan ini dari segi aspek dan dari segi indikator. Pertama, pada iklim sekolah itu dari aspek kondisi fisiknya adalah perbedaan pada indikator yang tidak terlibat dalam penelitian ini secara berkala. Yang kedua adalah perbedaan pada besaran nilai kontribusi yang didapatkan antara penelitian yang saya lakukan dengan penelitian yang sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah perbedaan pada jumlah angketnya, karena jumlah angket yang digunakan saya lihat pada penelitian sebelumnya itu hanya berkisar sekitar 25 sampai 30. Sedangkan saya pada satu variabel saja itu sekitar 45 angket. Yang keempat adalah perbedaan pada populasi dan lokasi penelitian. Bahwa lokasi penelitian saya adalah di Kabupaten Pindrang, 11 SMA, sedangkan peneliti sebelumnya itu ada yang meneliti satu sekolah, ada kecamatan, kemudian ada pada skala kabupaten atau rayon. Yang selanjutnya adalah perbedaan pada
etos kerja kepala sekolah juga sama dengan iklim sekolah. Perbedaannya pada besaran nilai kontribusi yang ada, yang didapatkan dengan perbedaan aspek dan indikator masing-masing. Yang selanjutnya adalah perbedaan pada jumlah angketnya juga yang saya lihat. Yang keempat adalah juga terdapat perbedaan pada populasi dan lokasinya. Begitupun dengan variabel kinerja tenaga pendidik. Yang pertama adalah aspek dan indikator yang terdapat perbedaan. Yang kedua adalah terdapat perbedaan pada besaran kontribusi juga. Yang ketiga adalah terdapat pada perbedaan pada jumlah angket penilaian sebelumnya yang memiliki sekitar 40 butir penyataan. Yang keempat terdapat besaran lokasi penelitian juga, Budi Astuti itu dan kawan-kawan yang hanya memiliki populasi pada level skala rayon, yang kemudian untuk penelitian Asita Miftahul Jannah terdapat perbedaan pada populasi dan lokasi penelitian, sehingga perbedaan dalam penelitian yang saya lakukan dengan penelitian terdahulu itu dari 4 aspek tadi yang saya sebutkan. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, jadi saran saya pada abstraknya nanti itu Anda bisa mencantumkan bahwa berdasarkan cakupan dari penelitian ini, maka implikasi penelitian adalah yaitu. Jadi berdasarkan cakupan dari dan ruang lingkup penelitian ini, maka implikasi penelitian yang ditawarkan. Jadi ada kata-kata seperti itu untuk menegaskan bahwa Anda melakukan perbedaan pada yang sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, pada aspek lokasi, populasi dan sampelnya, dan item-item yang ada dalam pertanyaan itu. Baik, saya kira Pak Walid ini berbahagia sekali pada hari ini bisa promosi disaksikan kedua orang tua dan keluarga besar ya. Dan saya kira ini juga relevan dengan tugas Pak Walid sebagai wakil ketua kalau tidak salah ya di bidang akademik. Jadi memang sangat penting untuk seorang wakil ketua itu bidang akademik itu menyandang gelar doktor. Kalau perlu saya kira sampai guru besar ya, karena memang membidangi bidang akademik ya. Nah, saya kira masih ada waktu. Nah, menurut Pak Walid sendiri, kinerja pendidik yang ideal untuk kondisi saat ini itu seperti apa? Ya. Ini kan yang dihadapi sekarang ini kan anak-anak milenial ya. Ya, ini pertanyaan wawasan sedikit. Kira-kira kinerja pendidik yang ideal untuk sekarang itu seperti apa? Baik, saya kira pada saat ini karena kondisi yang berbeda dengan dulu, maka saya ingin mengatakan bahwa kondisi yang paling tepat yang dilakukan oleh guru adalah pendalaman karakter tentang para siswa. Karena kenapa? Karena saya lihat di beberapa sekolah memang siswa ini itu masih banyak yang kemudian kalau di sekolahnya itu adalah taat asas, kemudian rajin, tapi kalau misalnya sudah keluar itu juga tingkah laku yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Sehingga yang perlu dilakukan cukup Pak Walid, saya kira itu. Terakhir saya sarankan abstraknya nanti diperbaiki lagi dan ada kata-kata di situ yang betul-betul ketika orang membaca langsung tertarik dengan penelitian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhaimin Imam. Selanjutnya kita melangkah ke promosi berikutnya. Ibu Dr. Timania Imam, silakan, waktunya 7 menit. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, yang terhormat penguji eksternal Dr. Muhaimin, dan juga selaku warek di IAIN Palopo
yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, yang berbahagia Pak Walid beserta keluarga yang hari ini sudah sampai di garis finish selama 6 tahun melakukan perjalanan panjang. Baik, Pak Walid, hari ini saya melihat Pak Walid lebih tenang dibanding dengan ujian-ujian sebelumnya. Bisa diceritakan nggak kenapa bisa lebih tenang Pak Walid? Baik, terima kasih Bu, bahwa sebenarnya juga ini adalah motivasi dari para promotor dan penguji, dan juga yang paling utama adalah Ibu sebagai promotor yang boleh dikata sendiri membimbing untuk sebagai promotor, sehingga pada saat selesai ujian tutup itu ada arahan, masukan, serta saran, kemudian juga dari beberapa teman dan keluarga khususnya memberikan support, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kondisi yang sehat walafiat seperti itu. Oke, baik. Oke, saya ingin melihat senyum Pak Walid lebih lebar lagi dari sekarang. Tadi Pak Walid menyebut nama istri Pak Walid itu Hadijah, sama dengan nama istri Rasulullah. Pertanyaan saya, apa persamaan dan perbedaan istri Rasulullah dengan istri Pak Walid? Tentu berbeda, karena ya, itu Hadijah yang istri Rasulullah itu betul-betul. Tapi alhamdulillah juga saya punya istri namanya Hadijah, saya merasa bersyukur juga. Cuma membedakan hanya Rasulullah punya istri nama Hadijah dan Walid punya istri namanya Hadijah. Ya, pertanyaan saya tidak terjawab, tapi tidak masalah. Oke, baik. Saya ke konten disertasi Pak Walid. Tadi oleh penguji sebelumnya, saya kapasitasnya sebagai promotor Pak Walid yang banyak membersamai Pak Walid selama 6 tahun ini. Pak Walid sudah merespon dengan baik semua pertanyaan para penguji. Saya ingin bertanya terkait dengan tadi sudah dijawab bahwa pengaruh iklim sekolah dan etos kerja kepala sekolah itu signifikan gitu ya. Jadi memberi pengaruh positif terhadap kinerja tenaga pendidik begitu ya. Oke, pertanyaan sederhana saya adalah Pak Walid coba mendeskripsikan secara empirik bagaimana iklim sekolah dan etos kerja kepala sekolah itu bekerja dalam arti tanda petik sehingga membentuk kinerja tenaga pendidik secara empirik ya. Saya tidak bertanya secara teori, tapi secara empirik. Silakan. Baik, saya kembali menjelaskan bahwa terjadinya pengaruh iklim sekolah terhadap kinerja tenaga pendidik itu berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Maka yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam perbandingan penelitian ini melihat seberapa besar pengaruhnya dan kontribusinya iklim sekolah terhadap kinerja tenaga pendidik. Dan ini memberikan gambaran bahwa iklim sekolah yang dianggap berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pendidik di Kabupaten Pindrang, kembali kita melihat pada kondisi yang pertama itu adalah kondisi fisiknya, yang kedua adalah kondisi sosialnya, dan yang ketiga adalah kondisi manajemen sekolah. Dan saya sudah tangkap Pak Walid. Oke, baik. Pak Walid menulis disertasi. Jadi kalau kita berbicara tentang disertasi, tentu ekspektasi kita adalah bagaimana kemudian hasil penelitian itu bisa memberi dampak luar biasa terhadap minimal di tempat penelitian Pak Walid.
Tapi saya mau lebih luas sedikit Pak Walid. Pak Walid kapasitasnya sebagai Wakil Ketua 1 bidang akademik. Bagaimana kemudian Pak Walid memanfaatkan hasil penelitian Pak Walid ini, ya, kaitannya dengan kapasitas Pak Walid sebagai Wakil Ketua 1 di tempat tugas Bapak. Bagaimana kemudian Pak Walid bisa memaksimalkan iklim kerja Pak Walid dengan etos kerja Pak Walid mungkin sebagai pimpinan atau pimpinan lain di tempat Pak Walid terhadap kinerja tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan di tempat tugas Pak Walid. Silakan. Baik, bahwa iklim sekolah ini memang harus dikembangkan, kemudian bagaimana menjaga iklimnya bisa baik dan positif, sehingga kalau iklim di sekolah ataupun misalnya di kampus itu terjaga dengan baik, dengan melihat tadi aspeknya, maka ada pemicu atau dorongan untuk bagaimana pengembangan kinerja tenaga pendidik atau misalnya dosen-dosen yang ada, apakah itu di kampus sifatnya ataukah di sekolah-sekolah. Nah, begitupun dengan etos kerja kepala sekolah yang kemudian bagaimana kepala sekolah ini mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tupoksinya masing-masing sehingga bisa memberikan kontribusi yang tinggi terhadap peningkatan kinerja. Oke, waktunya habis Pak Walid. Saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tahu apa Rektor sebagai promotor sudah hadir bersama kita. Ada Prof. Ya. Terima kasih Bapak Rektor. Saya kira Pak Rektor sejak pagi ini mendampingi kita di pasca sarjana sampai siang, dan saya kira masih ada kegiatannya di diskusi di publik di rektorat. Ya, ada wakil ketua komisi 9 DPR dan ada wakil dari Education Akademi Sulawesi Selatan yang saya kira Pak Rektor juga ada di sana. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bapak Profesor Hamdan Haris MHD sebagai penguji untuk melakukan pertanyaan. Bersama kita Pak Rektor ada Pak Dr. Rahim Sanjata, ini orang tuanya ini Promovendus ini hadir bersama kita dan kepala kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Silakan Pak Rektor. Ini Pak Walid, apanya Pak Ustadz Rahim? Putranya. Mas Sanjata. Putranya. Hah? Putranya. Putranya ya? Aduh, baru saya tahu juga ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Direktur, para penguji yang kami hormati, para peserta ujian promosi, penguji eksternal, Pak Walid 3, Yayan Palopo, dan terkhusus Saudara Promovendus, Saudara Abdul Walid. Di tengah ya kesibukan kita ini berwebinar ya, mulai pagi sampai sekarang ini. Dan ini Pak Direktur masih ada lanjutannya jam 4 sore lagi bersama Kemenak. Ini presentasinya usulan proyeknya Winalaudin yang saya harus temani tim. Ya saya menggunakan kesempatan ini untuk bisa bertanya karena ini. Terima kasih Saudara Promovendus. Pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Penguji telah selesai. Selanjutnya Dewan Penguji akan mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil ujian saudara. Sidang ujian promosi ditunda untuk beberapa saat. Dewan Penguji akan mengadakan sidang untuk menentukan hasil keputusan ujian promosi. Promovendus dan hadirin disilahkan istirahat sejenak. Diinformasikan kepada Bapak Ibu Dewan Penguji yang terhormat bahwa sesaat lagi di layar monitor akan ada permintaan join untuk Brigadir Room guna pembahasan hasil ujian siang hari ini.
Namun sebelumnya, mohon kepada Bapak Ibu Dewan Penguji yang terhormat untuk posisi letak duduknya agar ditegakkan untuk pengambilan gambar dokumentasi. Oke. Disilakan Bapak Ibu Dewan Penguji yang terhormat, nanti di layar monitor akan ada permintaan join, klik join. Silakan Pak Walid untuk sambil menunggu hasil pembahasan ujian hari ini, silakan menyapa teman-temannya Pak Walid. Selamat Pak Dr. Walid. Ya, Pak Dr. Sariputi. Mudah-mudahan ilmunya bisa dimanfaatkan. Akhirnya selesai juga. Ya, selesai juga. Tahun. Mamanya mana? Anaknya juga mana? Alhamdulillah sudah selesai ujian tawa Pak Dr. Walid. Ya, Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya ini deg-degan. Walid. Tadi saya deg-degan melihat Walid ujian. Bunda Duha deg-degan. Aduh. halo. Weh, jago ini abang ini jago. Saya tidak tahu kenapa saya juga deg-degan. Jawab soal-soal. Apa bedanya bidik Hadijah? Hadijahnya Rasulullah dengan Hadijahnya abang. Luar biasa Pak Dokter. Tim baru nanti lagi nih Walid, Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Dokter. Mantap Mananda. Mana Pak Dokter yang keluarga yang dari UNAS? Ada tadi saya lihat. Ada Pak Dokter Patawari. Iya, mana? Ada tadi saya lihat. Siap, Ada. hadir. Cuman videonya di close kayaknya sama host. Muka tidak bisa muncul. Kalasi. Ya, Kakanda Dokter Patawari. Hadir. Malika dari tadi ada sekilas tadi saya lihat. Selamat Dinda. Selamat Dinda. Terima kasih banyak yang lain yang memberikan support kepada Dinda kita hari ini mencapai gelar tertinggi dalam bidang akademik. Ini intinya bahwa tahun baru ini beliau mendapatkan gelar baru lagi. Tapi itu bukan bagian daripada sebuah kebanggaan, tapi itu bagian daripada amanah tentunya. Karena mungkin mereka berpikir bahwa kalau setelah dokter ini pasti akan mau santai-santai. Oh, tidak begitu. Justru selesai dokter maka semakin berat bebannya. Apalagi ilmunya harus terapkan kepada SMA, saya lihat ini kajiannya. Ini saya perhatikan hadir sepunya guru besar, Muhammad Galib. Saya juga Prof. Ayanda, sekarang di UIT Prof. Saya mencoba untuk mengembangkan ini amanah-amanah akademik. Iya Prof. Terima kasih banyak atas selama ini Prof.